Baik, sekarang kita akan membacakan fatwa Tarjih Muhammadiyah tentang sunnah sebelum dan sesudah asar. Pertanyaannya, ada yang menerangkan bahwa sebelum dan sesudah solat asar tidak ada solat sunnah. Bagaimana kalau kita datang ke masjid untuk solat asar? Apakah tak dibenarkan melakukan solat tahiyatul masjid padahal hal itu dianjurkan? Pertanyaan dari Abu Mubarak Haji Saman, anggota Pemuda Muhammadiyah Ranting Lempesu. Jawab, yang benar adalah adanya larangan sholat sunnah sesudah asar. Artinya, sholat ba'diyah yang biasa dikerjakan sebagaimana sholat sunnah sesudah zuhur, sunnah sesudah maghrib, dan sunnah sesudah isya. Adapun melakukan sholat asar, kalau ada dasar pelaksanaannya seperti sholat jenazah, maka tak dilarang. Karena Nabi sendiri melakukan sholat sesudah melakukan sholat asar, tetapi bukan sholat ba'diyah. Sehingga larangan sholat sesudah asar bukan larangan hatman, artinya larangan yang keras. Nabi pernah melakukan sholat sesudah asar, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, saya dengar Nabi mencegah kita mengerjakan sholat 2 rakaat sesudah asar. Kemudian saya lihat beliau mengerjakannya. Adapun masa beliau mulai mengerjakannya ialah pada suatu hari setelah beliau mengerjakan sholat asar, masuklah ke kamarku. Di sisiku ada beberapa wanita di golongan Bani Haram, dari golongan Ansar. Lalu beliau sholat 2 rakaat. Maka saya suruh pergi kepadanya seorang jariyah serta aku berkata kepadanya, berdirilah engkau di sepi Rasul. Katakan kepadanya, Ummu Salamah berkata kepada engkau, ya Rasulullah, dia dengar engkau mencegah orang mengerjakan 2 rakaat ini, dan saya lihat engkau mengerjakannya. Maka jika beliau mengisyaratkan duduk dengan tangannya, mundurlah engkau daripadanya. Jariyah itu melaksanakan apa yang disuruhnya. Maka Nabi pun mengisyaratkan dengan tangannya, lalu jariyah pun mundur. Sesudah beliau bersalam, beliau berkata, wahai anak perempuan Abi Umayyah, engkau bertanya tentang 2 rakaat sesudah asar. Sesungguhnya telah datang kepadaku beberapa orang dari Bani Abdi Qais yang menyebabkan aku tak dapat mengerjakan 2 rakaat solat yang sesudah zuhur. Maka inilah solat itu. Dari riwayat ini jelas bahwa larangan melakukan solat sesudah asar bukanlah larangan yang hatman. Hadis lain membuktikan bahwa larangan solat sesudah asar itu tidak ada larangan yang keras, ialah hadis riwayat Muslim dari An-Nasa'i dari Ibnu Abi Harmalah. Dari Ibnu Abi Harmalah yang menyatakan bahwa Abu Salamah Ibnu Abdurrahman bertanya kepada Aisyah tentang 2 rakaat solat yang Rasulullah kerjakan sesudah solat asar. Maka Aisyah menjawab, biasa Nabi mengerjakan solat itu sebelum asar. Pada suatu hari, beliau tak dapat mengerjakannya atau lupa, maka beliau mengerjakan 2 rakaat itu sesudah asar, lalu menetapkan kebolehannya. Dan kalau Nabi telah melakukan solat sekali, maka tetap membolehkannya. Hadis dari Muslim dan Nasa'i dari Ibnu Abi Harmalah. Hadis ini menunjukkan kebolehan melakukan solat di waktu sesudah asar. Bahkan hadis ini juga sebagai petunjuk bahwa solat sunnah sebelum asar itu ada dan menjadi kebiasaan Nabi. Mengingat pentingnya kalau kelupaan atau sibuk diganti sesudah asar. Sebagaimana diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Ummu Salamah. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha yang mengatakan, Rasulullah pernah terlupakan dari melakukan solat sunnah sebelum asar. Maka beliau lakukan sesudah asar. Dari An-Nasa'i dari Ummu Salamah. Solat sebelum asar ini diriwayatkan pula oleh Ahmad dari Maimunah, dan ketika kelupaan juga dilakukan sesudah asar. Dengan demikian tidak ada larangan melakukan solat sebelum asar, apalagi solat tahiyatul masjid. Juga adanya kebolehan melakukan solat sesudah asar kalau ada sesuatu keperluan seperti solat jenazah, solat tahiyatul masjid. Kalau seseorang masuk masjid
padahal telah melakukan sholat asar, dan yang jelas tidak ada tuntunan sholat sunnah sesudah sholat asar atau sunnah ba'diyah.